Oke, kita mulai saja ya. Bentar, Ini pakai laptop aku. belum. Minister masih kasih materi. Nanti sih ada praktek HTML. Cuman gampang kok. Mau ngapain ini? Mana ya materinya? Loh, Oke, ini. Oke, ini materinya ya. Jadi kita akan belajar tentang websitenya secara khusus. Kalau kemarin kan adalah bagaimana jaringan daripada website itu dikelola. Kita membutuhkan ada namanya web hosting, ada domain dan sebagainya. Nah, setidaknya di sini ada beberapa hal, ada pengenalan web, kemudian ada yang sekarang website pakai itu adalah HTML atau bahasa codingnya itu HTML yang terbaru ya, atau yang hampir semua memakai bahasa HTML untuk membuat sebuah website. Nah, web sendiri itu pengertiannya adalah demikian ya, sistem pengiriman dokumen yang berjalan di dalam internet ya, atau melalui internet. Jadi dokumen-dokumen kita itu tersimpan dan dijalankan melalui internet. Itulah yang disebut sebagai web. Karena memang web itu lebih mengutamakan tulisan ya awalnya ya, walaupun sekarang itu website juga bisa dilingkan dengan apa YouTube, video-video dan sebagainya. Tapi pada awalnya itu memang digunakan untuk teks. Nah, ini dikembangkan di Swiss ya. Waktu itu adalah ilmuwan-ilmuwan atau fisikawan di sini kan mengembangkan nuklir. Jadi untuk berbagi pengetahuan ke ilmuwan-ilmuwan yang lain, nah mereka mengembangkanlah yang namanya website. Nah, akhirnya website itu mulai populer dan sekarang dipakai oleh banyak orang. Nah, website sendiri itu kita kenal sebagai www ya, www itu adalah jaringan komputer untuk seluruh dunia ya, bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk terkoneksi ya sama seperti kemarin itu menggunakan protokol ya, ada IP dan sebagainya. Nah, itu yang disebut HTTP di sini untuk enskripsinya. Kira-kira gambaran untuk lalu lintas daripada website itu seperti ini ya. Ada user atau disebut klien ya. Kemudian ada medianya, browsernya, ada internetnya, jalannya, ada domainnya ya, alamat yang mau dituju kemana begitu ya. Kemudian ada web servernya. Nanti sama juga misalnya saya sebagai pihak penyedia website, lalu lintasnya tetap ya sama, hanya nanti ini disebutnya adalah bukan klien ya, tetapi user. Kemudian, nah ini adalah proses pengambilannya. Jadi kalau kalian browsing, sebetulnya itu ada rutenya, tidak semudah yang kita bayangkan ya. Contoh nih seperti ini. Di sini kita memasukkan URL atau alamat websitenya ke browser. Nah, ketika di browser itu dia akan merequest untuk alamat HTTP-nya
di server. Jadi di server itu ada banyak sekali jenis data, ya. Data-data yang mau kita cari itu semuanya ada di server. Nah, server ini juga tergantung nanti kita masuk ke servernya siapa begitu ya. Ada yang server gratisan, ada yang server berbayar. Nah, contoh yang kemarin misalnya kita pakai Google Situs ya, yang siapa Davina bikin ya. Itu kita masuk punyanya Google. Jadi datanya ya webnya itu ya ada di sini. Nanti ketika URL kita masukkan, kita masuk ke web servernya mereka. Kemudian web server ini akan merespon kembali ke kita dan ditampilkan. Nah, itulah rutenya ya. Nah, contoh misalnya kita mengetikkan seperti ini ya. Nah, cuman kalau kita mengetikkan ya contoh saja kita mengetikkan apa ya, www.Nobel National Academy gitu ya. Nah, sebetulnya ini juga ada di server sana ya datanya. Cuman ketika kita panggil dengan alamat maka dia akan muncul. Nah, itulah yang disebut sebagai rule atau perjalanan ketika kita mengakses website. Nah, browser tampilannya ya seperti ini ya. Nanti ada banyak instruksinya, menampilkan halaman ya. Kemudian ini disebut tag HTML ya. Nanti kita akan coba kenapa kok dia bisa muncul seperti ini. Oke. Nah, ini server ya. Server itu apa? Tentu adalah sebuah situs yang dimana dia bisa me-backup semua data yang kita buat. Nah, kemudian dia juga yang nanti akan mempublikasikan semua data yang diminta oleh klien ya. Misalnya kita mau bikin server sendiri bisa enggak? Bisa ya, tapi ya harus persiapan database yang besar. Contohnya saja misalnya harddisknya ya harus banyak ya. Lebih dari 1 tera. Kemudian tentu internet itu tidak akan jalan dengan tanpa ISP ya, Internet Service Provider. Nah, di Indonesia ada banyak sekali ISP ya, contohnya adalah IndiHome, Telkom, apalagi Bisnet dan sebagainya ya. Nah, ini adalah jasa layanannya. Kemudian ada juga web hostingnya ya untuk menyimpan situsnya yang kemarin kita pelajari. Kemudian ada domainnya ya, kemarin kita juga pelajari. Nah, untuk bahasa pemrogramannya itu sekarang lebih cenderung menggunakan HTML5. Kalau dulu itu banyak menggunakan C++ dan sebagainya ya, extensionnya itu macam-macam. Tetapi bahasa-bahasa untuk komputer itu sekarang itu semakin disederhanakan. Jadi tidak lagi rumit ya. Nah, untuk menampilkan teks saja di website misalnya itu nanti cukup mengetikkan beberapa kata bisa muncul di website ya. Nah, contohnya nanti kita akan latihan pakai Notepad. Notepad itu ada yang khusus untuk website ya, Notepad++ lebih mudah. Tetapi pakai Notepad untuk pembelajaran juga sudah cukup. Nah, untuk mengakses website ya tentu ya tidak ketinggalan. Nah, kita menggunakan browsernya ya. Jelas ini Mister tampilkan saja. Tapi kalau untuk membuat
dokumennya ya, kita menggunakan editor khusus ya. Nanti ada HTML editor dan sebagainya ya. Itu banyak yang bisa kita gunakan. Hanya pagi ini kita akan coba belajar pakai Notepad ya. Jadi kita akan pakai Notepad, kemudian kita tampilkan di browser. Nanti bisa muncul enggak gitu ya. Oke, ini nah kira-kira gambarannya seperti ini ya. Waduh, ini salah. Oke. Bahasa pemrograman, oke ya, ya setidaknya seperti ini. Mungkin kalian pernah praktek ya. Sudah pernah? Enggak. Belum ya. Oke, jadi untuk bahasa pemrograman sekarang ya itu sebetulnya simple, nggak seperti dulu yang kalau mau nulis seperti ini saja ya, hello world ya, selamat datang misalnya. Itu dia harus panjang lebar ya, menuliskan ininya, codingnya ya. Oke. Nah, cuman sekarang lebih mudah. Nah, coba kita praktek menggunakan Notepad ya. Nah, anak-anak bisa menggunakan seperti ini. Oke. Di Notepad itu nanti kita akan tulis untuk codingnya ya, coding sederhana. Nanti kalau mau belajar coding lebih lanjut ya bisa private ya. Kemudian kita coba akan tampilkan ini, nanti ada di sini ya. Jadi yang kita tulis di sini itu nanti akan muncul di di web ya, di browser. Nah, coba kita akan menulis secara sederhana. Tentu bahasa HTML5 itu pasti dia akan punya dua hal ya. Yang pertama adalah pembuka dan penutup. Pasti akan dibuka dan ditutup. Nah, pembukanya seperti ini. Ini karena HTML5 ya, HTML. Oke, kemudian ditutup seperti ini. Kelihatan ya? Oke, Mister besarkan. Oke. Kemudian ini kita bawah dulu ya. Jadi ada pembuka, ada penutup. Kita ke bawah dulu. Kita tutup. Jadi ibaratnya kita membuat satu ruang kerja ya. Jadi depan dan ditutup. Nah, tinggal tengah-tengah ini mau diisi apa? Ya. Supaya ada batasannya. Coba kita isi dulu di sini, misalnya apa ya? Oke, headnya ya. Head ini atau disebut sebagai judul misalnya. Biasanya dia pakai seperti ini, kemudian kita tutup ya. Nah, tutup itu pasti pakai slash ya. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Nanti bisa ditambahin banyak ya. Contoh saja ini. Nah, kita simpan ini, save as. Kemudian kita save ke all file. Di sini kita ganti namanya dengan HTML ya. Ekstensinya adalah HTML. .html. Seperti ini ya. Ini wajib. Oke, setelah itu coba kita. Nah, dia akan muncul seperti ini, kita klikkan. Nah, sudah muncul di sini ya. Oke. Nah, jadi bahasa website itu sebetulnya simple. Cuman kalau ini kalian maksudnya untuk mengetahui, oh ternyata apa yang ada di website itu sebetulnya adalah berasal dari bahasa-bahasa seperti ini. Walaupun nanti misalnya kita pakai Google Sheet, WordPress dan sebagainya ya, itu mereka sudah
mempersiapkan template-nya. Sehingga kita tidak lagi nih nulis-nulis susah-susah payah seperti ini ya. Nah, ini berat. Oke. Kemudian coba kita tambahkan teks bawahnya ya. Kita pakai namanya body ya. Start. Ya. Jadi satu baris tuh harus dibuka terus ditutup. Ya, pokoknya setiap mau menuliskan kata itu pasti dibuka dan ditutup. Nah, tetapi perhatikan dulu, kita harus membuat yang awal dulu nih, ya, supaya tahu nih, kita ini mau buka ibarat buku itu mau berapa panjang gitu, kemudian baru diisi tengah-tengah gitu, ya. Karena kalau ini dihilangkan, ya, misalnya mau urut aja ke sini, ini tidak akan muncul, ya, gitu. Jadi pasti ada, misalnya yang pertama ini HTML tanpa slash, nah ini pasti ada. Kemudian head, ya pasti ada slashnya juga. Kemudian misalnya Mister tulis di sini bodinya ya pasti di sini juga harus pakai slash gini. Nah, kita save. Kemudian kita refresh. Nah, di sini ada ya. IT komputer pertemuan 3 seperti ini. Nah, contoh ini ya sampel aja ya supaya kalian mengerti ketika membuka misalnya ya misalnya seperti ini ya. Ini itu berasal dari bahasa pemrograman ya, bahasa-bahasa seperti ini. Nah, lebih jelasnya kalau kalian pernah buka pakai browser UC, itu dia ada satu menu kolom khusus di sini, dia menampilkan ininya, bahasanya. Nah, itu begitu rumit. Oke, contoh lagi ya. Misalnya Mister mau ini ganti bodinya ini dengan warna ya. Warna kuning itu ini bisa enggak? Oke, jadi seperti ini. Nah, ini bodinya ya atau halamannya ini kita ganti dengan warna kuning. Ya, kalau dengan warna yang lain bisa enggak? Ya bisa aja, ya kan? Ini tinggal ganti ini. Mau tahu cari warna-warna ini ya tinggal cari di teks ya. Nah, seperti ini misalnya abu-abu, biru. Nah, ini kan adalah kode warna untuk bahasa-bahasa di sini. Misalnya kita ganti biru ya. Dia 0 4 kali FF. Oke, kan jadi biru ya. Kalau misalnya Mister mau nambahin gambar, gimana gambar? Ya kan, contoh. Kalau di sini kan ada nih gambar ya. Sorry. Nah, di sini kan ada gambar ya, dan sebagainya, gambar dan sebagainya. Itu juga bisa ya.
Nanti di sini kita muncul, cuman kita harus tahu dulu nih gambarnya yang mau kita masukkan yang mana, begitu ya. Coba misalnya, oh ini dulu. Mister mau masukkan gambar mana ya? Ini aja ya, opening ya. Atau kita kasih nama oke, website gitu ya. Nah, kita bisa ketikkan di sini langsung ya dengan bahasa untuk memanggil apa namanya gambar masuk ke sini. IMGRSC sama dengan opening. Tadi apa namanya? Website. Ya. Website.jpeg karena ekstensinya adalah JPEG tadi ya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini cukup. Kita tutup ya. Oh, kok enggak masuk? Bentar ya. Kayaknya mungkin dia bingung. Ada banyak gambar website. Kita ganti namanya dulu. Ini di tempat Mister banyak nama soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Ini extensionnya adalah ya betul ya, JPEG ya. Kita save. Oh, kok enggak mau? Coba kita ganti ukurannya, mungkin kurang ya. Harus besar-besarkan. Kemudian height-nya hmm, 300. Oke, harusnya nanti bisa. Ini ekstensinya kok enggak mau ya? Di sini mau ya. Mungkin karena ini udah dipakai atau digunakan di sini ya. Oke, cuman harusnya enggak sih.
Itu harus nulis width sama height itu. Ya, enggak, ini untuk ukuran. Biasanya ini adalah untuk ukuran karena ukuran yang ini, misalnya tadi kan ini besar sekali ya. Jadi ini untuk ukuran gambar itu bisa diukur dengan apa namanya? Tadi ukuran width. Nah, cuman di sini tidak muncul ya. Harusnya di sini muncul. Oke, kita ganti dengan ukuran 400 ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa diganti ukurannya ya, beda-beda. Seperti itu. Nah, kira-kira ini adalah gambaran untuk apa namanya? Ketika kalian menggunakan website itu ada bahasa pemrogramannya. Nanti tergantung kalian sekarang ketika mau build up sebuah website itu mau build sendiri ya, menggunakan bahasa pemrograman sendiri atau menggunakan jasa. Tetapi Bayar orang. ya enggak gini, bisa bayar orang, bisa menggunakan jasa template. Jadi contoh ya, yang kemarin itu Wix ya atau misalnya Wix. Wix.com. Ya, ini sebetulnya adalah kita bikin sendiri tetap ya, tetapi template-nya itu sudah disediakan. Artinya apa namanya? Bahasa pemrograman itu sudah disediakan ya. Kita tinggal atur saja seperti itu. Ya. Atau misalnya kita pakai Google Situs ya. Nah, seperti ini. Ini juga semua template-nya sudah disediakan. Jadi tidak perlu memikirkan coding lagi. Tapi beda ketika kalian menggunakan WordPress. Di WordPress itu minggu lalu kan Mister bilang kalau yang paling sederhana itu Google Situs atau Wix itu sederhana sekali karena tidak bisa ditambahkan dengan extension lain. Tetapi ketika pakai WordPress ya atau misalnya pakai Blogspot itu masih bisa ditambah ya. Jadi Jadi bisa menambahkan plugin masing-masing. Misalnya nih, aku mau menambahkan apa namanya halaman khusus untuk chatting misalnya. Sehingga apa? Tidak perlu nyari di mana ini kontaknya misalnya nanti dia akan muncul pop up di sini ya. Itu bisa. Contoh misalnya di sini kan ada nih rumah web. Kalau di layanan yang sederhana itu tidak ada. Tapi kalau yang seperti ini, nah ini ya. Nah, ini ada pop up ya, ada orang untuk apa? Supaya kita bisa chat. Nah, ini bisa ditambahkan, tuh kan. Seperti ini. Itu di beberapa apa namanya layanan web itu masih bisa ditambahkan dengan kita menambahkan coding tersendiri. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Jadi itu adalah perjalanan kita ya ketika menggunakan sebuah website ya. Kita menggunakan banyak sekali apa? Rule ternyata di sana. Ada apa saja tadi? Kita coba cek lagi. Oke, seperti ini ya.
Kita usernya, ada browser, ada internet, ada ini alamat yang mau dituju, ada servernya. Kemudian di server ini sudah tercoding seperti ini. Ini bahasa-bahasa pemrograman. Ini ada yang MySQL, ya kan, PHP. Nah, yang paling mudah itu sekarang adalah HTML, CSS atau JavaScript. Cuman yang paling orang sekarang pakai itu tetap HTML. Yang terbaru adalah bahasa HTML5. Oke, nah kalau kalian mau lanjut ke misalnya SMK khusus apa namanya? Komputer, nah itu pasti akan diajari di sana. Atau misalnya kuliah nanti di IT ya atau teknik informatika, pasti di sana akan lebih banyak praktek untuk menggunakan coding HTML5. Tapi jujur saja, Mister saja tidak selera ya, tidak selera untuk apa, membuat coding. Bisa, cuman tidak selera. Kenapa? Karena sekarang kita lebih memanfaatkan template, ya kan? Orang sudah menyediakan, sehingga kita bisa pakai. Nah itu lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih efisien untuk waktu. Tapi tergantung kalau kalian mau kreatif, ya kan, punya pemikiran inovasi sendiri, boleh menggunakan bahasa pemrograman sendiri. Oke, gitu saja untuk materi pagi ini ya. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan materi budaya internet. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini nanti suruh buat kayak gitu tuh. Enggak usah. Tadi kan cuma Mister kenalkan saja bahwa website itu ya kan ada bahasanya. Bukan sekedar kita masukkan seperti kemarin Davina kan tinggal ambil oh ini gambar Mister masukkan, gambar masukkan. Tidak semudah itu ya. Di website pun itu tetap memakai bahasa pemrograman. Begitu. Jadi supaya nanti kalau kalian mau membuat sebuah website itu sudah punya bayangan oh ternyata tetap memerlukan coding gitu. Jadi mau belajar coding enggak? Boleh ya kan kalau mau belajar coding. Mister sarankan untuk sekarang itu adalah HTML5. Oke, ada tanya lagi? Enggak. Oke, kalau tidak ada, kelas kita cukup sampai sekian. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, bye-bye. Malik, Jolin, Davina. Thank you. Bye.